Halo Sobat Pustaka, hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu, saya akan membacakan kisah atau dongeng Rimba Nagara. Mari kita duduk bersama dan mendengarkan kisah yang penuh makna ini. Perjalanan ke air terjun Madakara. Bambi namaku. Aku adalah seekor rusa kecil yang sangat menyukai petualangan dan kebebasan. Aku sering mengajak beberapa sahabatku menjelajahi hutan Rimba Nagara. Besok pagi, aku, Cici si kelinci, Momo si monyet, dan Rocky si ayam berencana berpetualang ke air terjun Madakara yang berjarak 10 km di sebelah timur hutan Rimba Nagara. Sudah lama kami mendengar tentang keindahan air terjun ini. Hanya saja, baru kali ini kami berempat bisa berpetualang bersama. Ide berpetualang sebenarnya berasal dari Rocky. Dia sepertiku, suka berpetualang dan juga kebebasan. Kami sudah membagi tugas agar masing-masing tahu apa yang harus dibawa dalam perjalanan besok. Okelah. Hari sudah malam, perlengkapan sudah siap. Aku harus segera beristirahat agar besok semangat dan segar. Cici, Bambi, kamu sudah bangun belum? Terdengar suara Cici berteriak di halaman rumahku. Astaga, aku kesiangan. Ternyata tidurku terlalu pulas semalam. Ayo Bambi, hari sudah pagi. Kita harus bergegas agar bisa sampai ke air terjun siang hari. Momon ikut berteriak memanggilku. Maaf teman-teman, aku kesiangan. Tunggu sebentar ya, aku cuci muka dan bersiap sebentar. Aku menjawab terburu-buru. Dalam 2 menit, aku sudah siap dan segera keluar rumah. Halo teman-teman semua. Wah, kalian sudah lengkap. Maaf ya, aku kesiangan. Tapi tenang saja, semua sudah siap. Semalam sudah kupersiapkan semua keperluan untuk perjalanan ini. Jadi, aku bisa cepat kan? Aku berusaha menjaga image agar tetap terlihat sigap. Petak. Alasan. Bilang saja malas bangun pagi. Rocky menimpali. Aku hanya meringis. Dalam perjalanan, kami mengobrol panjang lebar terkait topik yang sedang hangat di hutan Rimba Nagara. Ada kasus Mimi si musang yang kehilangan selimut kesayangannya. Ada kasus Lala, si landak yang mendadak rontok bulu-bulu tajamnya. Dan yang paling hangat adalah isu tentang bencana kemarau panjang yang akan melanda hutan Rimba Nagara. Isu itu aku dapatkan dari Velia, si cacing tanah yang baik hati. Dia mengabarkan kalau dalam waktu 3 bulan ke depan, hutan Rimba Nagara akan mengalami kemarau panjang. Selain itu, kami para penghuni hutan diminta bersiap-siap untuk menghadapi bencana ini. Ya, benar. Isu ini sangat hangat di kalangan penghuni hutan. Setelah mengetahuinya, kami akan mengumpulkan bahan makanan dan minuman untuk menghadapi bencana ini. Perjalanan kami lalui dengan sangat seru. Pemandangan hutan yang jarang kami temui terasa lebih menarik daripada hutan-hutan di sekitar danau tempat kami tinggal. Wah, bagus sekali bunga tadi. Warnanya biru keemasan. Bunga apa ya?
tanya Cici sambil melompat-lompat. Itu bunga teleng emas, Ci, jawabku. Wah, jalannya bagus. Kanan kiri ditumbuhi banyak bunga warna-warni. Cici berseru lagi. Petok, petok. Sudah, Ci. Kalau jalan jangan tengok kiri kanan terus. Nanti lama loh sampai di air terjunnya. Rocky menasihati. Kami pun melanjutkan perjalanan ke air terjun dengan gembira. Ketika sudah hampir sampai di air terjun, kami mendengar suara keributan. Ternyata terhampar sebuah tanah lapang yang luas dan banyak binatang yang sedang berkumpul di sana. Ada apa gerangan ya? Tanyaku dalam hati. Ada apa tuh? Momon tiba-tiba bertanya penasaran. Tak, ayo kita ke sana saja, Mon, ajak Rocky. Tunggu teman-teman, kita sudah hampir sampai di air terjun. Ayo lanjut saja. Cici keberatan dengan keinginan Momon dan Rocky. Tidak apa-apa, sebentar sajalah. Momon tetap meminta untuk menonton keramaian di tanah lapang itu. Setelah sampai di tanah lapang itu, kami mendapati para hewan penghuni bagian timur hutan rimba Nagara sedang berseteru untuk memperebutkan kebun singkong yang berada di antara tanah lapang dan air terjun Madakara. Rupanya mereka sudah mengetahui tentang isu bencana kemarau panjang yang akan melanda hutan rimba Nagara. Sehingga mereka ingin dapat menyimpan singkong sebanyak-banyaknya sebagai cadangan makanan. Aku yang berhak mengambil singkong-singkong di kebun ini sebab aku yang pertama menemukan tempat ini. Gibau, si kerbau berteriak lantang. Enak aja, tempat ini lebih dekat dengan rumahku. Jadi aku dong yang seharusnya memanen singkong-singkong ini. Rumpi, si sapi tidak mau kalah. Tidak bisa. Aku yang lebih berhak. Aku Wisem. Aku dong. Aku. Suara hewan-hewan lain menimpali, menambah gaduh suasana di tanah lapang itu. Aku mengamati raut muka para penghuni bagian timur hutan rimba Nagara. Mereka terlihat sangat panik dan khawatir tidak mendapat bagian dari singkong-singkong itu. Aku hanya dapat membantu mereka, bisikku dalam hati. Tong 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 tong. Lantang kutabuh panci yang kubawa dengan sebuah batu. Seketika mereka terdiam dan menatapku, si sumber suara. Mbak, hehehe, apa-apaan kamu rusa kecil, Mbak. Teriak Bimbi, si kambing dari kerumunan. Setelah mendapatkan perhatian mereka, aku segera menuju ke sebuah gundukan tanah yang ada di dekatku. Aku melompat sigap dan memandang mereka dengan tatapan serius. Kawan-kawan semua, penghuni hutan rimba Nagara bagian timur, perkenalkan, namaku Bambi. Aku kebetulan saja sedang lewat di sini bersama sahabat-sahabatku. Aku memperkenalkan diri. Sahabat-sahabatku sedikit cemas menatapku. Aduh, ngapain sih Bambi sih? Momon mendesis sambil menatap ke arahku.
Cici dan Rocky hanya diam, melirik sekitar, melihat respon para binatang lain. Aku menarik napas dan perlahan berusaha tenang agar dapat mengatasi situasi ini. Kawan-kawan semua, izinkan saya Bambi membantu mencarikan solusi atas pertikaian kalian. Kalian sebagai bagian dari penghuni hutan rimba Nagara harus selalu kompak dan bersatu. Jika ada masalah, seharusnya dibicarakan baik-baik dan dicarikan solusinya bersama-sama. Aku melanjutkan. Wahai rusa kecil, solusi apa yang kamu berikan kepada kami? Kami semua merasa lebih berhak untuk membawa singkong-singkong ini di kelompok kami. Sahut Kibau si kerbau. Lah iya, bagaimana solusinya? Lanjut Rupi si sapi. Mereka ternyata mewakili kelompok masing-masing. Ada 3 jenis binatang di sini, yaitu kerbau, sapi, dan kambing. Tempat tinggal mereka memang dekat dengan air terjun Madakara sebagai sumber air. Begini, aku yakin kalian tentu sudah mendengar kabar tentang ramalan Ratu Vina dari Kerajaan Lebah Maduraya tentang bencana kemarau panjang yang akan melanda rimba Nagara ini. Aku membuka penjelasan dengan kabar kemarau panjang. Mereka mengangguk-angguk mendengar perkataanku. Aku tahu mereka sebenarnya cemas mendengar kabar tersebut. Sehingga ketika mereka menemukan sumber makanan yang banyak, mereka berebutan untuk membela kelompoknya masing-masing. Kawan-kawan semua, kabar tentang kemarau panjang memang meresahkan. Kita harus dapat menyiapkan cadangan makanan sebaik mungkin agar dapat melaluinya. Tetapi, akankah kita tega hanya mementingkan kelompok kita sendiri dan membiarkan kelompok lain kelaparan? Tega. Walaupun mereka bukan dari kelompok kita, tetapi mereka sama. Mereka adalah teman. Mereka adalah tetangga kita. Kita bersama sebagai bagian dari penghuni rimba Nagara. Aku menjelaskan. Mereka menyimak dengan seksama. Aku menawarkan solusi yang mungkin dapat kalian terima dan dapat menjadi jalan keluar dari perseteruan ini, ujarku. Wahai rusa kecil, perkataanmu benar. Kami memang panik dan menjadi serakah seperti ini. Dengan menunduk, Kibau mengakui. Hai rusa kecil, siapa namamu? Baik, kami akan mendengarkan jalan keluar darimu, kata Rupi menimpali Kibau. Namaku Bambi. Aku berasal dari rimba Nagara bagian tengah, jawabku. Aku meminta mereka semua untuk duduk dan merebahkan diri di lapangan sehingga mereka lebih santai untuk ngobrol dalam mencari solusi. Baiklah, aku sudah tahu masalah ini dan aku sudah mendapatkan izin dari kalian untuk dapat membantu mencari solusi untuk masalah kalian. Aku melanjutkan. Menurutku, singkong-singkong yang ada di kebun itu dapat memenuhi kebutuhan kalian semua asalkan kalian dapat membagi adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Apabila tidak cukup,
Setidaknya kalian telah adil dalam membagi sesuai dengan kebutuhan. Pertama, coba hitung seluruh jumlah anggota kalian dan kebutuhan makanan dalam sehari. Kedua, hitung perkiraan jumlah singkong yang ada di kebun untuk mengetahui jumlah cadangan makanan di sini. Kemudian, agar singkong tetap awet, sebaiknya jangan langsung kalian panen semua. Biarlah tetap di tanah dan masing-masing kelompok menugaskan satu anggotanya untuk bertugas menjaga kebun itu. Aku menjelaskan panjang lebar. Lalu, sesuai dengan kebutuhannya, kalian panen singkong per hari untuk kelompok kalian. Jangan diambil semua, secukupnya saja. Aku melanjutkan. Mereka mengangguk-ngangguk setuju. Akhirnya mereka mengikuti solusi yang aku sarankan. Terima kasih Bambi. Berkatmu kami tidak jadi bertengkar dan berseteru. Kami menjadi kompak menjaga makanan sumber ini. Kebun singkong yang sangat subur dan banyak jumlahnya. Bimbing berterima kasih kepadaku. Kibau dan Rumpi juga berterima kasih kepadaku. Sudah, yang penting kalian bisa kompak dan dapat bijak membagi singkong-singkong ini dengan adil. Karena kita akan lebih kuat dan lebih mudah menghadapi masalah apabila kita kompak dan saling membantu. Sama-sama ya. Aku juga berterima kasih karena kalian dapat menjadi lebih kompak dan tidak bertengkar lagi. Aku membalas ucapan terima kasih mereka. Akhirnya kami berempat pamit kepada para penghuni hutan bagian timur itu dan melanjutkan perjalanan ke air terjun Madakara. Tunggu Bambi dan teman-teman. Rumpi memanggil kami. Ini sedikit hadiah dari kami. Kibau membawa seikat singkong yang sudah dibersihkan untuk kami. Oh, wah, banyak sekali. Momon kegirangan. Terima kasih ya. Kami pasti kenyang nanti. Cici ikut menimpali Momon. Guguruyuk! Ayo jalan! Rocky menutup perpisahan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan ke air terjun Madakara dengan lebih bersemangat. Satu masalah yang kami temui dapat terselesaikan dan kami mendapat oleh-oleh seikat singkong yang segar. Syukurlah semua baik-baik saja dan semoga perjalanan kami ke air terjun Madakara akan seru dan menyenangkan. Aku berjalan sambil bergumam dalam hati. Selamat Hari Ibu dan teruslah bercerita untuk dunia inklusif dan penuh kasih sayang.